Hai guys, welcome back to my channel. Apa kabar anda semua? Harap baik-baik saja ya. Kisah kali ini terjadi pada tahun 1991 di Costa Mesa, California, di mana pelaku membunuh, memasak dan memakan daging korbannya pada malam hari Thanksgiving. Seperti apa kisah selanjutnya? Tonton sampai habis ya guys. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan klik button notifikasinya biar anda tahu kalau saya upload video baru. Tanpa membuang masa lagi, let's go to the story. Sekarang kita berkenalan dulu dengan seorang wanita yang bernama Omaima Nelson atau nama sebenarnya Omaima Ari Nelson. Dilahirkan pada tahun 1968 di Kahira, Mesir. Zaman kanak-kanaknya tidak begitu indah kerana sering kali mengalami keganasan dan penderaan seksual yang tidak terbayangkan dari keluarga sendiri, menyebabkan dia begitu trauma. Pada tahun 1986, dia berhijrah ke Amerika Syarikat di mana dia mendapat pekerjaan sebagai pengasuh dan model di California. Sampai pada satu ketika, Omaima bertemu dengan seorang lelaki yang berusia 30 tahun lebih tua darinya. Dia adalah William E. Bill Nelson, seorang pilot berusia 56 tahun. Pertemuan yang singkat itu pun nampaknya telah membuat Omaima dan Bill saling jatuh cinta. Keduanya lalu memutuskan untuk menikah sebulan setelah bertemu. Dari sinilah dia mendapat nama Nelson sebagai nama belakangnya. Mereka sempat pergi berbulan madu ke salah satu daerah di Texas. Namun pernikahan tersebut ternyata tidak berbuah manis seperti yang diharapkan. Setelah selesai berbulan madu, Omaima menyatakan bahawa dirinya akhirnya baru mengetahui sifat asli dari suaminya, di mana dia seringkali mengalami kekerasan seksual sebelum akhirnya kejadian mengerikan itu pun terjadi. Sampai pada malam perayaan hari Thanksgiving pada tahun 1991, Bill kembali melakukan kekerasan seksual pada Omaima di apartemen mereka di Costa Mesa, di mana pembunuhan terjadi dipicu oleh serangan terakhir dari Bill. Omaima memukul kepala suaminya dengan lampu meja lalu menusuknya berkali-kali dengan gunting hingga tewas. Kengerian tidak selesai sampai di situ. Setelah berhasil membunuh Bill, Omaima kemudian mencincang tubuh suaminya tersebut. Ia bahkan memasak kepala dan kedua tangan Bill di dalam periuk. Sisa-sisa potongan yang lain disimpan di dalam freezer. Keesokan harinya, dia kembali memasak daging suaminya itu dengan daging ayam kalkun ditambah dengan sos barbecue lalu memakannya. Sisa-sisa potongan tubuh Bill dibungkus lalu dibuang ke dalam plastik sampah dan Omaima meminta bantuan rakannya untuk membuang dengan menawarkan uang sejumlah 75,000 USD dolar. Omaima akhirnya ditangkap setelah laporan dari rakannya kepada pihak polis ditambah dengan laporan hilangnya Bill yang sudah beberapa hari tidak masuk kerja. Setelah melakukan penyelidikan, pihak polis berhasil menemukan beberapa sisa potongan tubuh Bill di apartemen mereka yang tersimpan di dalam freezer. Bahkan kepala dan kedua tangannya ditemui di dalam periuk. Dalam pembelaannya, dia mengatakan, "Jika saya tidak membela hidup saya akan mati. Saya menyesal itu terjadi, tapi saya senang saya hidup. Maaf, saya memotong-motongnya."
Psikiater yang memeriksa Dr. David J. Schaffner juga mengatakan bahawa Umaymah memiliki sejumlah gangguan mental. Ini terutama disebabkan oleh pelecehan fizikal dan seksual berulang yang dia alami sejak masih kecil di Mesir. Dr. Schaffner mendiagnosis bahawa Umaymah menderita gangguan stres selepas trauma atau post-traumatic stress disorder. Disebut pula bahawa dia mengalami gangguan psikotik saat menikam dan memukuli suaminya sampai tewas. Pada bulan Januari 1993, Umaymah Nelson disabitkan dengan pembunuhan tingkat 2 dan dijatuhi hukuman penjara 28 tahun. Dia sempat membuat rayuan untuk pembebasan bersyarat pada tahun 2006 dan 2011 tetapi ditolak. Jadi sampai saat ini Umaymah masih menjalani hukuman di Kemudahan Wanita Central California di Chowchilla. Oke guys, sampai di sini dulu cerita kita hari ini. Bagaimana menurut Anda? Jangan lupa like, subscribe, and leave a comment down below. Dan jangan lupa juga follow Instagram saya @steffibo. Thanks for watching and we'll see you on the next video. Bye bye.